Salam damai sejahtera, ibu-ibu sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah KK On Air ini. Saya berharap setiap kita dalam keadaan sehat, sukacita, dan di dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu tentang kejujuran. Karakter Kristus, karakter yang diubahkan, yaitu kejujuran. Saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian bersama-sama merenungkan dari satu tokoh yang sudah sangat kita kenal, yaitu Nuh. Bagaimana dia hidup jujur dan saleh di hadapan Tuhan. Mari ibu-ibu sekalian, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan walaupun kami melewati masa-masa yang sulit. Mengalami pandemi COVID-19. Tetapi di dalam kesulitan ini kami mengalami kasih, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga membuat kami tetap beriman, berpengharapan, sukacita, dan ada damai Tuhan dalam hati kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap ibu-ibu yang mendengarkan. Roh Kudus bekerja dalam hati kami, berbicara melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pagi ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, pada waktu nama Nuh disebut, selalu dikaitkan dengan peristiwa air bah dan pelangi kasih Tuhan. Pada zaman itu dosa manusia sudah begitu luar biasa. Allah menghukum manusia dengan air bah selama 150 hari, yaitu 5 bulan. Dan hanya Nuh dan satu keluarganya yang diselamatkan. Nuh adalah generasi yang ke-10 dari zaman Adam. Nuh hidup 950 tahun lamanya. Kalau kita hitung dari silsilah dari Adam, maka Nuh adalah generasi yang ke-10. Dan sesudah air bah, Nuh masih hidup bersama-sama atau satu zaman dengan Abraham selama 58 tahun. Jadi dia masih hidup satu zaman dengan Abraham 50 tahun lamanya. Nah, nama Nuh ini berarti berhenti atau beristirahat dan juga artinya penghiburan. Di dalam Kejadian 5 ayat 29 dikatakan anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Dan Kejadian 6 ayat yang ke-5 mengatakan kejahatan manusia itu sudah begitu besar di bumi. Tapi dalam ayat yang ke-8 dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah-tengah manusia yang penuh dengan dosa, yang menyakitkan hati Tuhan, ada satu orang yang hidupnya menjadi penghiburan bagi Tuhan, yaitu Nuh. Ibu-ibu sekalian, ayah Nuh yaitu Lamek memberi nama Nuh dengan satu pengharapan supaya anak ini kelak membawa penghiburan di tengah-tengah pergumulan, keberdosaan, penderitaan hidup pada zaman itu. Nuh bukan hanya membawa penghiburan bagi keluarganya,
Tapi Nuh juga membawa penghiburan bagi Tuhan di tengah-tengah umat manusia yang berdosa. Ibu-ibu sekalian, betapa indahnya kalau kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa, Tuhan mengatakan kita ini, saya ini bisa menghibur hati Tuhan karena saya hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Tapi saya merasa saya belum sampai ke sana. Ibu-ibu sekalian, Nuh adalah orang yang jujur, yang menghibur hati Tuhan dan yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Yang pertama yang kita belajar dari Nuh, dia seorang yang jujur dan saleh, tidak berkompromi dengan dosa pada masyarakat zaman itu. Dorothy Marx almarhumah pernah mengatakan seperti demikian. Seluruh tatanan pemerintahan Indonesia dari atas sampai bawah itu korup. Sehingga sangat tidak mudah bagi orang Kristen untuk hidup jujur di tengah-tengah tatanan yang seperti demikian. Tapi ibu-ibu sekalian, itu pun bukan menjadi satu alasan, bukan menjadi satu kompromi bagi kita untuk kita boleh hidup tidak jujur di hadapan Tuhan. Tidak mudah bagi Nuh untuk mempertahankan hidup jujur dan saleh di tengah-tengah masyarakat yang sudah begitu bobrok. Nuh pasti dianggap aneh, pasti dia dianggap bodoh, lain daripada yang lain. Atau dari dalam diri Nuh dia merasa, kenapa saya harus seperti demikian? Ya sungguh tidak mudah mempertahankan iman dan nilai moral untuk bisa tetap hidup jujur dan takut akan Tuhan. Mungkin dia akan berpikir, kenapa saya harus seperti demikian? Tetapi Nuh terus berjuang, terus berperang di dalam peperangan rohani untuk dia bisa tetap mempertahankan iman dan kesalehannya di hadapan Tuhan. Bisa saja Nuh berpikir seperti demikian. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, kenapa saya tidak? Kalau kebanyakan orang menganggap bohong kecil itu demi kebaikan, itu sah-sah saja. Apakah saya juga beranggapan seperti demikian? Apakah saya juga boleh seperti demikian? Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang mungkin kita berpikir seperti demikian. Kalau kebanyakan orang melakukan hal yang sama, apakah saya juga boleh melakukan hal yang sama? Tentu tidak, ibu-ibu sekalian, karena kebenaran di dalam Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Kita hidup di zaman yang tidak kalah bobrok dengan zaman Nuh. Dosa apa yang tidak dilakukan oleh manusia pada zaman ini? Sehingga Tuhan murka kepada manusia. Sebagai seorang wanita Allah, sebagai seorang ibu Kristen, bagaimana sikap kita ketika kebanyakan orang bersikap tidak jujur, berkompromi dengan dosa? Apakah kita berani melawan arus dan tetap mengajarkan prinsip-prinsip hidup jujur, hidup benar kepada anak-anak kita? Ada seorang ayah yang bernama Thomas. Thomas dibesarkan di sebuah desa kecil di Amerika. Sejak usia 6 tahun, dia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Prestasi Thomas seumur hidupnya adalah dia boleh menghasilkan dengan tangannya sendiri atau dengan karyanya sendiri. Dia membangun 5 buah rumah dari kayu. Dalam keseharian Thomas, dia bekerja sebagai seorang petani, memelihara beberapa ekor sapi dan memerah susu. Thomas mencintai perdamaian, rajin bekerja, jujur, dan bermoral baik. Ibu-ibu sekalian, apa yang luar biasa dari Thomas ini? Dia seorang yang sangat sederhana, tapi dia hidup rajin, jujur, dan bermoral baik. Namun dari seorang yang begitu sederhana dan hidup jujur ini, dia berhasil mendidik seorang anak yang luar biasa, yaitu Abraham Lincoln. Lincoln pernah berkata seperti demikian, "Ayahku bersikukuh, jangan sampai anak-anaknya hidup susah karena kurang pendidikan." Bersikap jujur dan benar
Bukan karena kita takut harus berurusan dengan hukum. Bukan juga karena kita takut nama baik kita akan rusak karena kita tidak bersikap jujur. Tetapi yang terutama karena hati kita yang takut kepada Tuhan. Sifat berdosa dalam diri kita sering menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur. Berkata tidak jujur, bersikap tidak jujur ketika ada kesulitan atau tantangan. Apalagi menghadapi zaman yang sulit ini. Banyak orang tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur merasa dirinya untung. Sebetulnya dia mengalami kerugian yang besar. Apanya yang dirugikan? Yaitu hati nuraninya. Ibu-ibu sekalian, di dalam hukum Taurat berulang kali ditekankan, orang Israel jika ingin diberkati Allah, dia harus hidup benar dan jujur dan melakukan segala perintah Tuhan. Hal yang kedua yang kita belajar dari Nuh adalah dia adalah seorang yang taat kepada Allah. Kita bisa membayangkan Nuh itu bukan seorang ahli perkapalan, ya, tetapi dia adalah seorang petani. Dan Tuhan hanya satu kali bertemu dengan Nuh dan memerintahkan kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang panjangnya 135 meter, lebarnya 22,5 meter, dan tingginya 13,5 meter. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7 dikatakan Nuh taat mempersiapkan bahtera. Terjemahan New King James Version mengatakan with godly fear. Kata taat ini diterjemahkan dengan with godly fear. Jadi iman yang takut akan Allah membuat Nuh ini, iman yang takut akan Allah membuat mendorong hati Nuh untuk selalu taat kepada Tuhan. Iman yang takut akan Allah adalah sebuah hati yang berjuang dengan takut dan gemetar di hadapan Tuhan untuk menjalankan perintah Allah dengan taat. Ketaatan Nuh itu berdasarkan hati yang takut kepada Tuhan. Berdasarkan hati yang takut kepada Tuhan. With godly fear. Hati yang takut akan Tuhan mendorong Nuh untuk selalu taat kepada Tuhan. Bagaimanapun bobroknya keadaan manusia pada zaman itu. Ibu-ibu sekalian, yang kedua ketaatan Nuh adalah ketaatan yang konsisten. Yang pertama tadi ketaatannya adalah ketaatan yang berdasarkan takut kepada Tuhan. Yang kedua ketaatan Nuh adalah ketaatan yang konsisten. Ia membangun bahtera dalam jangka waktu yang panjang sekali, hampir 100 tahun. Tanpa hatinya goyah, hatinya sepenuhnya percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berjanji akan menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya. Dia percaya akan janji Tuhan. Dan sekian lamanya Nuh juga memberitakan Injil, mengabarkan Injil untuk membawa jiwa-jiwa yang sudah sesat ini untuk kembali kepada Tuhan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan Nuh. Sampai pada akhirnya sudah selesai membangun bahtera. Selesai sudah semuanya. Nuh masih harus mengisi bahtera dengan setiap jenis binatang, satu pasang demi satu pasang untuk masuk di dalam bahtera. Saya tidak tahu persis, kita tidak tahu persis ya ibu-ibu sekalian, jumlah binatang yang ada di dunia ini berapa banyak. Tapi yang sangat banyak sekali. Di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan dari segala jenis binatang burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupmu. Tuhan memerintahkan Nuh supaya mengumpulkan berbagai macam jenis burung, binatang dan sebagainya untuk masuk ke dalam bahtera. Supaya pada waktu air bah selesai, binatang-binatang ini masih tetap hidup. Nah ibu-ibu sekalian, kita bisa membayangkan selama 150 hari itu, bahtera Nuh itu seperti kebun binatang. Dia harus tinggal bersama-sama segala macam jenis hewan, bersama-sama dengan keluarganya. Tapi di dalam ketaatan Nuh, dia dengan sabar, mereka dengan sabar melewati semuanya itu.
Di dalam pasal yang ke-7, ayat yang ke-9, kita melihat, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kita melihat di sini, ibu-ibu sekalian, ada sesuatu hal yang begitu luar biasa terjadi. Di dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-20, Tuhan memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan berbagai macam jenis binatang. Tapi di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 dicatat di sini bahwa sepasang demi sepasang binatang itu datang menghampiri Nuh sendiri. Kita melihat ada sesuatu mujizat yang terjadi. Luar biasa ajaibnya. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa ajaibnya. Di mana satu pasang demi satu pasang binatang itu datang menghampiri Nuh. Ibu-ibu sekalian, coba kita bayangkan. Kalau Nuh yang harus mengumpulkan binatang itu sepasang demi sepasang, luar biasa repotnya. Nuh itu, dia harus mencari sepasang demi sepasang. Tetapi mereka itu datang di depan bahtera, sepasang demi sepasang. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Karena taat, Nuh melihat karya Tuhan yang luar biasa. Demikian juga ketika kita taat, kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang tadinya kita bilang, Tuhan sulit. Tuhan, saya tidak bisa. Saya mau hidup jujur, sulit. Tetapi kalau kita taat, kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ada satu kalimat yang berkata seperti demikian. To do your best in difficult times. Lakukanlah yang terbaikmu di masa-masa sulit. Biarlah di masa-masa yang sulit ini kita melakukan yang terbaik buat keluarga kita, baik yang terbaik bagi sesama kita, yang terbaik bagi Tuhan. Kita lakukan yang terbaik di masa-masa yang sulit ini. Maka Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar seperti Nuh di tengah-tengah kehidupan manusia yang begitu bobrok. Nuh bisa hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan. Biar kami boleh menjadi belajar seperti Nuh yang mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.